Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang pecahan. Sub materi yang akan kita bahas hari ini yaitu perbandingan. Dalam submateri perbandingan yang akan kita pelajari nanti ada 3 poin. Yang pertama yaitu pecahan sebagai perbandingan. Di sini saya contohkan pecahan 3/5 dapat diartikan sebagai perbandingan 3/5. Penjelasannya, di sini pecahan 3/5, 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Dalam perbandingannya, 3 itu sebagai perbandingan yang berada di depan. Kemudian, tanda per berubah menjadi tanda banding. Kemudian, penyebutnya ditaruh di belakang. Jadi, pecahan 3/5 sama dengan perbandingan 3/5. Di sini saya contohkan dalam bentuk soal. Dani mempunyai 12 kelereng hijau dan 16 kelereng biru. Tentukan perbandingan kelereng hijau dan biru. Kemudian yang kedua, perbandingan banyaknya kelereng biru terhadap jumlah seluruh kelereng. Nah, di sini jawabannya yang pertama, perbandingan kelereng hijau dan kelereng biru, yaitu kelereng hijau tadi jumlahnya 12 per kelereng biru jumlahnya 16. Jadi kita tulis dulu dalam bentuk pecahan biar nanti mudah untuk menyederhanakan. Kelereng hijau per kelereng biru sama dengan 12/16. Kemudian kita sederhanakan menggunakan FPB. FPB 12 dan 16 yaitu 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Jadi disederhanakan menjadi pecahan 3/4. Selanjutnya kita tulis dalam bentuk perbandingan, yaitu menjadi 3/4. Jadi perbandingan kelereng hijau dan kelereng biru sama dengan 3/4. Kemudian selanjutnya jawaban dari soal yang kedua, yaitu perbandingan kelereng biru dibanding jumlah seluruh kelereng. Tadi pada soal disebutkan kelereng hijau jumlahnya 12 butir. Kemudian kelereng biru 16 butir. Jadi jumlah seluruh kelereng ada 28 butir. Asalnya dari 12 ditambah 16. Kemudian kita tulis dalam bentuk pecahan kelereng biru per seluruh kelereng sama dengan 16/28. Kemudian kita sederhanakan menggunakan FPB. FPB dari 16 dan 28 yaitu 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Sekarang bentuk sederhananya menjadi 4/7. Kemudian kita jadikan bentuk perbandingan, yaitu menjadi 4/7. Jadi perbandingan kelereng biru dibanding seluruh kelereng, yaitu 4/7. Poin perbandingan yang kedua yaitu perbandingan senilai. Di sini saya contohkan, sebuah mobil memerlukan 3 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Berapa kilometer jarak yang dapat ditempuh jika bensin yang tersedia 7 liter?
Di sini kita lihat bensin yang tersedia yaitu 7 liter, kita jadikan pecahan, kita jadikan sebagai pembilang. Kemudian yang 3 kita jadikan sebagai penyebut. Kemudian 7/3 kali 60 km sama dengan 140 km. Di sini kita masih membahas poin perbandingan senilai, yaitu saya contohkan perbandingan tabungan Iva dan Silvi 4/7. Untuk diperhatikan, berarti di situ 4 yang di depan itu adalah punyanya Iva. 7 yang di belakang itu adalah punyanya Silvi. Jangan sampai terbalik. Kemudian diketahui lagi, jika tabungan Silvi Rp700.000, berapa jumlah tabungan Silvi dan Iva? Caranya, di sini kita cari dulu tabungannya Iva. Karena untuk tabungan Silvi sudah diketahui dalam soal, yaitu Rp700.000. Cara mencari tabungan Iva, tadi dalam perbandingan, yang depan yaitu angka 4 itu adalah punyanya Iva. Kita gunakan sebagai pembilang. Jadi 4/7 kali Rp700.000. Kemudian kita sederhanakan, di situ saya coret merah. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Rp700.000 dibagi 7 sama dengan Rp100.000. 4 kali Rp100.000 sama dengan Rp400.000. Jadi tabungannya Iva Rp400.000. Tabungannya Silvi Rp700.000. Kemudian jumlah tabungan mereka adalah Rp400.000 ditambah Rp700.000 sama dengan Rp1.100.000. Poin perbandingan selanjutnya yaitu perbandingan penjumlahan. Di sini contohnya, perbandingan tabungan Kevin dan Dimas 2/4. Jika jumlah tabungan mereka Rp1.200.000, berapa masing-masing tabungan Kevin dan Dimas? Karena di sini tadi yang kita bahas perbandingan penjumlahan, maka caranya yaitu yang pertama perbandingannya kita jumlahkan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian masing-masing kita cari tabungannya Kevin, yaitu Kevin berarti yang depan yaitu 2. Dimas yang belakang berarti 4, yaitu kita cari dulu yang Kevin. 2 per jumlah perbandingan 6. 2/6 kali Rp1.200.000. Di situ saya coret 6 dan Rp1.200.000. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Rp1.200.000 dibagi 6 sama dengan Rp200.000. Kemudian kita kalikan 2 kali Rp200.000 sama dengan Rp400.000. Selanjutnya kita mencari tabungan Dimas. Kita lihat perbandingan punyanya Dimas yaitu yang belakang, yaitu 4 per jumlah perbandingannya 6. 4/6 kali Rp1.200.000. Kita coret lagi yang berwarna hijau. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Rp1.200.000 dibagi 6 sama dengan Rp200.000. 4
kali Rp200.000 sama dengan Rp800.000. Untuk mengecek apakah jawaban kita betul atau salah, kita coba dijumlahkan. Tabungan Kevin Rp400.000, tabungan Dimas Rp800.000. Berarti Rp400.000 ditambah Rp800.000 sama dengan Rp1.200.000. Jadi cocok dengan soalnya. Poin perbandingan yang selanjutnya yaitu perbandingan pengurangan. Contohnya, perbandingan umur Yuda dan Nizar 5:3. Berarti di sini 5 itu punyanya Yuda, 3 punyanya Nizar. Selisih usia mereka 4 tahun. Berapa masing-masing usia Yuda dan Nizar? Karena di sini perbandingan pengurangan, kuncinya kalau perbandingan pengurangan ada kata-kata selisih. Berarti kita cari selisih perbandingan. 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sekarang kita cari masing-masing usia Yuda. Yuda perbandingannya yang depan yaitu 5 per selisih perbandingan yaitu 2. Jadi 5/2 kali 4 tahun sama dengan 10 tahun. Usia Nizar sama dengan perbandingannya Nizar 3 yang belakang per selisih perbandingan 2. 3/2 kali 4 tahun sama dengan 6 tahun. Untuk mengeceknya, kita coba 10 tahun dikurangi 6 tahun. Itu adalah 4 tahun. Berarti cocok dengan soalnya. Selisih usia mereka adalah 4 tahun. Submateri selanjutnya yaitu skala. Poin skala yang pertama yaitu menghitung jarak pada peta. Di sini ada rumus jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Dicontohkan dalam soal, jarak Yogyakarta dan Magelang 54 km. Jika pada peta digunakan skala 1/1.800.000, berapa jarak Yogyakarta Magelang pada peta? Caranya kita tulis dulu rumusnya. Jarak peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian kita masukkan dalam rumus. Di situ pada soal diketahui skala 1/1.800.000. Di depan tadi sudah dijelaskan, tanda banding bisa diganti dengan tanda per. Di sini untuk memudahkan dalam penghitungan. Jadi skalanya kita ganti 1/1.800.000 kali 54 km. Di sini perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 54 di situ tidak ada penyebutnya. Kita anggap penyebutnya 1. Jadi 1 kali 54 km per 1.800.000 kali 1 sama dengan 54 km per 1.800.000. Kemudian
Karena yang ditanyakan jarak pada peta, dalam peta atau dalam gambar kita menggunakan satuan cm. Jadi 54 km kita jadikan cm. Masih ingat satuan panjang kilometer ke cm turun 5. Jadi kita tambah 0 sebanyak 5 menjadi 5.400.000 cm per atau dibagi 1.800.000 sama dengan 3 cm. Poin skala yang selanjutnya yaitu menghitung jarak sebenarnya. Di sini ada rumus, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Contoh soal, jarak nganjuk sawahan pada peta 8 cm. Jika peta tersebut berskala 1 dibanding 250.000, tentukan jarak nganjuk sawahan sebenarnya. Langkah pertama yang kita tulis adalah rumusnya dulu. Jarak sebenarnya sama dengan jarak peta dibagi skala. Kemudian kita masukkan angkanya sesuai dengan soal. Jarak peta di situ 8 cm. Dibagi skala 1 dibanding 250.000. Skala kita ubah bentuknya menjadi pecahan, menjadi 1 per 250.000. Menjadi 8 cm dibagi 1 per 250.000. Sesuai pada materi sebelumnya, cara mengerjakan pembagian. Tanda bagi berubah menjadi kali. Kemudian pecahan yang belakang kita balik, pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi menjadi 8 cm kali 250.000 per 1. Sekarang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 8 cm tidak ada penyebutnya, berarti kita anggap penyebutnya 1. Sekarang yang kita hitung 8 cm kali 250.000 per 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 2 juta cm. Kemudian karena yang ditanyakan jarak sebenarnya, kita menggunakan satuan kilometer. Jadi cm dijadikan kilometer. Kita naik 5 tangga. Jadi nolnya dihilangkan sebanyak 5 menjadi 20 km. Poin skala yang selanjutnya yaitu menghitung skala. Rumus skala sama dengan jarak peta dibagi jarak sebenarnya. Di sini contohnya, jarak Nganjuk Blitar 70 km. Jika jarak kedua kota itu pada peta 5 cm, berapa skala yang digunakan? Langkah pertama kita menulis rumus. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau sudah, angkanya kita masukkan sesuai dengan soal. Jarak pada peta di situ 5 cm. Jarak sebenarnya 70 km. Sekarang perbandingannya 5 cm dibagi 70 km. Satuannya kita samakan menjadi cm semua. Yang 5 cm tetap. Yang 70 km kita jadikan cm. Turun 5 tangga berarti kita kali 100.000 atau nolnya ditambah 5. 70 nolnya ditambah 5 menjadi 7 juta.
Jadi di situ perbandingannya menjadi 5 cm dibanding 7 juta cm. Kalau sudah, kita sederhanakan. 5 dan 7 juta. Kita menggunakan FPB. FPB-nya adalah 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 7 juta dibagi 5 sama dengan 1.400.000. Jadi, skala sama dengan 1 dibanding 1.400.000.